Sinopsis Kucerang Piar ke AISB Season 3 Episode 7 yang tayang tanggal 20 Juli tahun 2021. Episode dimulai dari, di pagi hari Soha bertanya pada Mami mengapa dia tidak membawa Golu. Mami bertanya pada Soha apakah dia merindukannya. Mama Ji mengolok-oloknya. Mami mengoceh membenarkan dirinya sendiri. Sonakshi kemudian memberikan mereka hidangan itu pada Mama Ji. Ishwari juga memberikannya kepada Ayus. Dia dengan ragu mengambil itu dari kotak. Sonakshi mengatakan bahwa dia mungkin bahkan tidak menyukainya tetapi Ayus kemudian mengambil darinya. Dia meninggalkan meja ketika Mami Ji mengatakan bahwa dia bukan dari Bengal. Ishwari mengkhawatirkannya. Ayus ada di dalam kamar. Ishwari datang mengatakan bahwa tidak benar meninggalkan meja makan karena jika tidak tanduk akan tumbuh di kepalanya. Soha datang memintanya untuk juga memberinya makan puding tapi dia meminta Soha untuk pergi dan bertanya pada ibunya. Soha setelah menatap mereka bertanya kepada Ishwari apakah dia bisa memanggil Golu dengan ponselnya. Kemudian dia memanggilnya menjelaskan bahwa dia benar-benar merindukannya. Dia menjawab bahwa dia juga merindukannya tapi tidak bisa datang. Soha menjawab bahwa beberapa tamu telah datang ke rumahnya. Dan juga tinggal di kamarnya. Dia sama sekali tidak menyukainya. Golu mengatakan bahwa dia akan segera datang dan membuat anak laki-laki itu membayar. Soha bertanya apa artinya. Golu menjawab itu adalah perasaan. Ishwari memberi makan Ayus di kamar bahkan ketika dia tidak mau makan. Sonakshi melihatnya memintanya untuk berhenti karena dia tidak ingin makan. Tapi dia mengatakan bahwa dia telah membesarkan anak-anak lain juga dan tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian Ayus muntah setelah makan banyak. Sonakshi memeluknya menjelaskan bahwa dia mengatakan kepadanya dan sekarang dia telah muntah. Dia tidak boleh mencoba menyamakan dengan Dev di dalam dirinya karena dia baru saja tiba sehingga mungkin tidak dapat menyesuaikan diri. Sonakshi membuatnya berbaring di tempat tidur lalu membawakan obatnya untuknya. Ishwari memintanya untuk mengatakan hal lain yang dia rasakan. Ishwari meminta maaf kepada Ayus dan mengatakan bagaimana dia tahu kapan harus berhenti ketika dia tidak memberitahunya. Sonakshi mengatakan bahwa mereka harus membiarkan dia beristirahat untuk beberapa waktu. Dev berjalan keluar dari mobil dan berdiri di sana melihat sekeliling. Dev bertanya di mana pria itu. Seseorang mendekatinya dan meletakkan tutup cangkir di atas meja dengan kartu di bawahnya. Dia meminta Rohan untuk menawar nomornya dan kemudian properti akan menjadi milik mereka. Ayus berjalan di malam hari. Sonakshi bertanya apakah dia lapar dan dia kemudian akan menyiapkan hidangan yang dia suka. Ayus bertanya apakah dia bisa menyiapkan makanan yang bisa dibuat neneknya. Sonakshi menjawab bahwa dia tidak tahu bagaimana dia menyukai makanan itu tetapi akan membuat hidangan yang dia suka. Dia membawa hidangan yang dimasak untuknya. Dia menoleh padanya melihat makanan yang dibawa. Dia memintanya untuk mencoba hidangan itu. Ayus bertanya apakah dia telah membuatnya untuknya. Dia mencicipi hidangan itu lalu dia bertanya apakah dia suka. Dia menjawab itu tidak dingin tapi dia menyukainya. Sonakshi mendengar anak-anak menangis jadi pergi ke sana untuk membantu mereka. Ayus meletakkan piring di atas meja. Di malam hari Sonakshi membawa makanan untuk Dev yang dia suka. Dia bertanya apa yang dikatakan Baba karena dia selalu memiliki saran terbaik untuknya. Dev berdiri mengatakan mereka yang menyebutkan bagaimana Tuan Verma ingin bertemu Soha. Sonakshi terkejut. Ayus duduk menangis sambil memegang foto Rohit.
Soha bertanya mengapa dia banyak menangis karena jika dia merindukan mereka maka harus kembali ke tempat asalnya. Sonaksi menyebutkan itu tidak mungkin karena mereka ingin bertemu Soha karena Ayus tidak lagi penting bagi mereka dan mereka peduli pada Soha. Dia bilang itu tidak mungkin. Dev menjawab bahwa dia harus tenang karena mereka berdua hanya ingin melihat Sohana saja. Dan tidak ada siapa-siapapun yang dapat mengambilnya darinya. Dia bertanya mengapa mereka memberikan Ayus kepada mereka jika mereka berada dalam posisi untuk merawat mereka. Dia berseru bahwa dia juga setuju dengan ini karena itu bukan masalah serius. Mereka berdua harus berhati-hati. Ayus bertanya-tanya di mana mereka harus mengirimnya ke sekolah. Dia merasa mereka harus mengirimnya ke sekolah Sohana tetapi dia berseru bahwa dia tidak akan dapat menyesuaikan jika mereka memindahkannya di pertengahan semester. Soha kesal sehingga memintanya untuk tidur karena itu sudah cukup lama dia menangis. Kemudian Ayus secara tidak sengaja menjatuhkan gelas yang membuat Soha marah sehingga menyebutkan dia bisa pergi kemanapun dia suka tapi jangan tinggal di kamarnya. Dev bertanya mengapa dia harus selalu berpikir dengan cara yang berbeda karena jika dia belajar di sekolah yang sama maka dia akan bisa mengawasinya. Dev berbalik untuk menemukan Soha berdiri di belakangnya. Dia bertanya mengapa dia belajar di sekolah yang sama. Dia mempertanyakan kapan dia akan pergi. Dia meminta mereka untuk mengirimnya kembali karena dia tidak ingin dia di dekatnya. Soha melihat bahwa Ayus juga berdiri di belakang. Dia benar-benar takut. Ayus mempertanyakan kemana dia akan pergi karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Dev dan Sonaksi keduanya mulai menangis. Dia berseru jika dia merasa ingin menangis lalu apa salahnya. Dia berbalik bergegas keluar dari kamar sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa. Sonaksi meminta Dev untuk pergi tapi dia lebih suka berbicara dengan Soha dulu. Dia membuatnya duduk dan bertanya apa masalahnya jika dia datang ke kamar dan sekolahnya. Dia bertanya mengapa dia mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Soha menjelaskan bahwa dia senang dengan dua saudara laki-laki yang dia miliki. Mereka harus memintanya untuk pergi dan tinggal bersama kerabatnya. Dev menolak mengatakan bahwa dia tidak memiliki kerabat. Soha kemudian menyebutkan bahwa mereka harus mengirimnya ke panti asuhan. Saat mereka melanjutkan hidup di mana anak-anak seperti dia tinggal di sana. Ayus berdiri di luar ruangan mendengarkan percakapan mereka. Dev menjawab bahwa seorang anak membutuhkan lebih dari sekadar tempat berlindung tetapi keluarga yang akan merawat mereka. Soha menjawab bahwa dia tidak menginginkannya di rumah ini. Dia mulai menangis saat Dev menegurnya dengan nada keras. Sonaksi mengatakan apa yang dia katakan seperti dia ini karena dia hanya seorang anak. Ayus yang mendengar Dev berteriak kemudian berlari ke kamarnya. Sonaksi menyelipkan selimut untuk Soha di tempat tidur. Ayus takut sehingga dia tidak melepas selimut. Di pagi hari Ayus memasuki ruangan dan melihat tulisan "Aku benci kamu" tertulis di dinding. Dia duduk di tempat tidur. Sonaksi tegang tentang bagaimana anak-anak menghancurkan segala sesuatu di rumah. Sonaksi melihat tulisan itu dan Ishwari datang menanyakan Ayus apakah dia akan datang untuk sarapan. Sonaksi berseru apa ini? Ishwari mengatakan bahwa itu adalah tindakan Soha. Sonaksi menyebutkan itu semua karena cinta dan kasih sayang yang dia tunjukkan. Ishwari bertanya apakah dia mengatakan itu semua salahnya. Sonaksi menjawab bahwa Soha adalah seorang anak dan tidak mampu menanggung hal seperti ini. Ishwari menyebutkan bahwa dia adalah ibu dan harus mencoba untuk mengajarkan apa perbedaan antara benar dan salah.
Dan bahkan jika anak itu tidak mengerti, dia tidak harus memarahi mereka karena Ayus juga anaknya. Sonakshi bertanya apakah dia menyiratkan bahwa Soha bukan putrinya. Ishwari benar-benar tegang bagaimana menangani situasi seperti ini. Cuplikan episode selanjutnya. Keluarga sedang makan malam ketika Dev berseru bahwa dia mendapat banyak pesan bahkan setelah bertahun-tahun kemudian orang itu bukan suaminya. Dev dan Sonakshi membawa Tuan dan Nona Verma ke sekolah Soha. Mereka berseru bahwa dia memiliki hidung yang sama dengan putra mereka.